Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita, untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tetap terhubung dengan kami GBI Pondok Gede Plaza di 5 akun media sosial, yaitu di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di website GBI Poge Plaza yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi di hotline 0878 7259 1817 untuk menerima informasi atau menanyakan informasi apa saja. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi hotline yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk online service ibadah online dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, dan YouTube daripada GBI Poge Plaza. Dan jangan lupa di follow dan subscribe untuk media sosial yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, di Poge Action kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdonasi bersama-sama, berpeduli kasih yang akan kita pergunakan untuk berbagi kasih, menolong saudara-saudara kita dan lingkungan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peduli kasih dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan atau menambahkan digit Rp19 atau Rp19 di akhir daripada nominal donasi Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh pada layar Bapak Ibu Saudara, 200.019. Hal tersebut agar kami bisa tahu bahwa transferan tersebut atau dana tersebut adalah untuk peduli kasih Poge Action. Info lebih lanjut juga dapat menghubungi hotline yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin menuliskan permohonan doa, Bapak Ibu Saudara cukup mengunjungi di website GBI Poge Plaza, atau Bapak Ibu Saudara bisa klik doa.gbipogeplaza.org. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan permohonan doa dan disampaikan kepada kami. Dan untuk informasi persembahan Bapak Ibu Saudara yang ingin atau rindu memberikan persembahan, sekarang kita dapat lakukan dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, baik itu BCA atau CM Niaga untuk pembangunan umum dan perpuluhan. Atau Bapak Ibu dapat mengklik saja persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekeningnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita memasuki di bulan Mei ini, kita akan bersama-sama mendeklarasikan, kita mau sama-sama menyatakan Roh Kudus menuntun kita, memberi kekuatan dan ketenangan. Baik, sekali lagi kita katakan bersama-sama 3, 2, dan 1. Roh Kudus menuntun kita, memberi kekuatan dan ketenangan. Worship at home, gerakan setiap hari sehati berdoa. Setiap pukul 9 malam Bapak Ibu Saudara terus dapat lihat di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa melihat informasi-informasi yang ada Bapak Ibu Saudara. Untuk ikuti bersama-sama setiap jam 9 malam kita akan berdoa bersama dari rumah kita masing-masing. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang.
Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Siapkan hati kita, tetap sukacita, tetap bersemangat karena Tuhan ada di mana saja kita berada. Mari kita akan mempersembahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba Allah, aku tapiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari kita satukan hati kita untuk beribadah bersama-sama dan kita fokus untuk Tuhan hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengajak saudara untuk membacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. 3, 2, 1 dengan iman kita katakan, saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh
dan melayani. Dan sama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Dengan iman kita katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan merindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan, saudara. Tinggi namamu, dipuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku untuk melakukan segalanya Tuhan, untuk melakukan perkara yang hebat. bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu, dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan Cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu Bapa, bersama Rohmu, ku pasti. Sekali lagi kita katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu, dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ayo kita berdoa bersatu hati dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa kami bersatu hati di dalam doa Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Tuhan memberkati Pak Niko Tuhan. Tuhan memberkati setiap wakil-wakilnya. Tuhan memberkati gembala Karayon 5. Dan Tuhan memberkati wakil-wakil Rayon 5. Gembala Ranting, Pak Jo dan Pak Silas, Tuhan memberkati juga. Berkati mereka, berkati keluarga besar mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah urapan-Mu senantiasa ada bersama dengan mereka Tuhan. Bapak kami bersatu hati juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala secara khusus, Ibu Rahel Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkat yang khusus daripada-Mu. Hikmat pewahyuan Tuhan turun atasnya. Biarlah Tuhan urapan-Mu juga turun atasnya Tuhan. Dalam satu kesatuan kasih beserta dengan wakil-wakil gembala yang ada. Gembala-gembalaku Tuhan, kami akan berjalan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bapak kami bersatu hati juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Ada jalan keluar bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan kuasa-Mu. Kami mau berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati presiden yang ada Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Bahkan kota kami, kota Bekasi, Pondok Gede, juga Tuhan curahkan anugerah, aman sejahtera, damai sejahtera, kemakmuran, keamanan daripada-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Bapa. Kami bersatu hati juga berdoa untuk COG, Church of God, World Evangelical Alliance, GBI Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Oral Roberts University. Pakai mereka Tuhan menjadi messenger-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami persatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ini penyembahan kami Bapak. Ini hati kami yang terbaik buat Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, tangan-Mu selalu menuntun kami Yesus. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita, janji-Mu tak Kau. Kami mau katakan Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan lebih lagi. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada apapun cerita hidupku. janji-Mu Tuhan. Janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Kami percaya,
Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari sembah Tuhan, saudara. Kami naikkan sembah kami Bapa. Haleluya. Kebesaran-Mu nyata atas kami. Oh Yesus, harapan yang baru mengalir atas kami Tuhan. Kau yang berkuasa, oh Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Kau ada buat kami, Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam jemaat Pondok Gede yang luar biasa.
Haleluya. Hari ini saya akan beri kesaksian dan apa yang saya alami. Saya hampir pulang dari buku ini karena vonis dokter kanker otak sudah stadium 4. Untuk mengetahui cerita lebih lengkap, nanti istri saya yang ceritakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, seperti gejala-gejala yang awal, dia terasa muntah. Jadi 1 bulan itu kita berobat di Rumah Sakit Bekasi. Dan setelah 1 bulan itu dikasih obat mah, katanya dari lambung. Dan saya pikir nggak mungkin dari mah terus-terusan. Jadi putuskan, udah kita coba berobat ke Tangerang. Nah, akhirnya kita bawa ke Tangerang, berobat di sana. Di sana dirawat 1 malam. Itu katanya waktu itu belum ketahuan. Dan ini urat lehernya agak kaku karena udah sering muntah, jadi disuntik. 2 hari enak tuh, kita sudah pulang ke Pondok Gede. Setelah 2 hari di rumah, gejala itu muncul lagi, muntah sakit kepala itu jam 1 malam. Saya ini karena dia muntah sudah badan gemetar, terus badan agak demam. Akhirnya udah saya bawa lagi ke Rumah Sakit Tangerang. Nah, akhirnya masuklah di UGD di Tangerang. Setelah di UGD, dokter jaga itu bilang, kalau sakit mah, muntahnya tidak sehebat ini. Ayo coba kita cek, di scan dulu kepalanya. Akhirnya di scan lah kepalanya. Nah, setelah di scan, ternyata ada benjolan di kepala. Terus dokternya bilang, kalau scan ini tidak jelas, jadi kita harus di MRI. Akhirnya kita MRI dan benar ada benjolannya. Terus dokter menganjurkan untuk dibiopsi. Akhirnya kita biopsi. Nah, setelah untuk mengetahui jenis apa benjolan itu, akhirnya kita biopsi. Biopsi 10 hari hasilnya keluar. Terus kita kontrol. Nah, disitulah akhirnya baru diketahui. Waktu itu David belum tahu kalau hasil biopsinya itu adalah cancer dan stadium 4. Bahkan dokter pun vonis hanya 9 bulan. Sudah. Akhirnya setelah itu kita rundingan, dan kebetulan kakak ipar saya bilang, udah kita coba cek ke Penang. Terus saya tanya David, waktu itu David tanya, terus apa hasilnya? Udah nggak apa-apa, ayo kita coba dulu cek ke Penang. Oh yaudah, ayo. Nah, David mau pergi ke Penang. Nah, sebelumnya itu kita berdoa dulu, benar nggak sih kalau kita ini pergi ke Penang, gitu kan? Itu waktu itu persiapannya adalah hanya 1 minggu. Jadi sebelum kita putus ke Penang, itulah kita berdoa dulu, berdoa. Nah, akhirnya kan mau kita sambil persiapkan semua untuk ke Penang sambil kita berdoa. Dan akhirnya kita mau berangkat ke Penang. Sebelumnya malamnya itu waktu pas saya doa pagi, saya memang setiap kalau doa pagi itu kan jam 3 saya habis itu doa pagi. Nah, doa pagi udah selesai, waktu itu David masih tidur. Terus saya doa pagi, baru mau tidur kembali. Terus David bangun. Saya tahu David bangun tuh lagi berdoa. Terus tiba-tiba kamar tidur berubah seperti taman. Tapi saya mau bangun nggak bisa, saya nggak bisa bangun. Saya mau bicara pun nggak bisa seperti dia. Tapi saya tahu kalau David itu lagi berdoa. Terus kamar itu berubah jadi taman. Saya pengen panggil dia, kok kamarnya berubah? Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, jadi pas di taman itu ada kursi panjang. Terus duduk David sama satu orang lagi laki-laki itu mukanya teduh sekali, bajunya pun seperti jubah, tapi dibilang warna putih enggak, dibilang mengkilap, pokoknya bajunya bagus. Terus orang itu juga mukanya beda gitu. Kalau seperti orang-orang bule itu kan beda ya, dia punya warna kulit pun beda, rambutnya keriting agak kemas-kemasan, matanya itu loh, sinar matanya memancarkan, dibilang cahaya banget, tapi rasanya teduh sekali. Orang itu diam aja, hanya senyum-senyum. Sedangkan David
berpaling begini, duduknya agak ke samping, dan dia ngeliatin kita berdua. Saya di depannya. Saya panggilin David, maksud saya untuk lihat orang itu, tapi David ke arah sana, dan dia liatin kita. Terus saya panggil, David, lihat, saya mau kasih lihat orang itu, tapi David nggak lihat gitu. Jadi, tapi saya tahu kalau itu Mikael, karena ada suara dalam hati, itu Mikael gitu. Udah, akhirnya tiba-tiba dia ulurkan tangan, saya ambil tangan dia langsung. Saya waktu itu berbahasa roh terus, tapi saya mau bangun tuh nggak bisa. Dan saya pegang tangannya dia, terus dia hanya bersuara. Dia tidak buka mulut, tapi ada suara, doamu terjawab. Akhirnya saya baru dari situ saya langsung bisa bangun. Dan ternyata David lagi urapin saya, kan, lagi tumpang tangan waktu itu. Udah saya cerita sama dia. Udah, akhirnya sambil kita persiapan, akhirnya jadi juga kita berangkat di Penang. Nah, sampai di Penang kita mulai ke rumah sakit, dan ternyata dicek benar memang ada benjolan itu di otaknya. Terus sudah, jadi dia bilang memang pengobatannya itu harus kemo dan radioterapi, sama dengan yang di rumah sakit di Jakarta, tapi dengan biaya yang beda. Di sana jauh lebih murah. Jadi ya sudah, kita putuskan untuk berobat di sana. Tapi kan kita juga waktu itu dana masih terbatas. Jadi waktu itu kita bilang, kalau memang Tuhan menghendaki kita di sini, Tuhan yang pasti akan siapkan semua dana-dana yang kita butuhkan. Jadi waktu itu kita hanya berdoa, kalaupun memang tidak dapat dana itu kita pulang, ya sudah, nanti kita pikirkan bagaimana kita berobat di Jakarta. Sudah. Nah, malam itu kita sudah sepakat, sudah berdoa dan seperti itu. Dan tiba-tiba malamnya Pak David ini dengar waktu berdoa ya. Bilang, Habis berdoa kan tidur ya. Begitu tidur, ya kira-kira jam 4 ya. Saya bermimpi ada suara bilang begini, besok akan ada transfer. Besok akan ada transfer. Keras sekali suara itu. Tapi sebelum suara masalah transfer, kemarinnya saya mimpi juga suara yang keras juga bilang begini, pulang saja, tidak usah MRI, kamu tidak sakit. Tapi saya nego sama Tuhan, saya butuh file untuk kesaksian. Haleluya. Ternyata filenya itu sampai 1,2 bulan. Saya pikir file hanya dapat MRI, hasilnya 0. Itu iman saya. Clear and clear, 0. Itu menjadi pegangan saya. Saya nggak tahu kalau file itu sampai saya 2 bulan. Nah, selanjutnya ya, setelah kita akhirnya dengan waktu yang singkat kita bisa nutupin biaya rumah sakit. Ya, itu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Itu banyak orang ternyata yang transfer, tahu Pak David ada di Penang, tiba-tiba mereka transfer. Akhirnya kita dicukupkan. Dan bukan itu saja, mujizat yang Tuhan berikan, sampai makan, terus transport ke rumah sakit, semua Tuhan sediakan. Dan di sana kita sambil berobat, sambil pelayanan. Banyak pelayanan kita dipanggil dari satu rumah sakit ke rumah sakit, kita jalan, bahkan mendoain ke orang-orang di apartemen, dan luar biasanya. Akhirnya kita pulanglah ke Indonesia. Tanggal 17 Juli kita pulang ke Indonesia. Nah, tanggal 17 itu waktu kita pulang, saya masih di Polis waktu itu. Nah, waktu kita mau pulang itu paginya kondisinya David itu udah agak demam-demam. Saya sempat ragu nih, pulang apa enggak gitu ya. Tapi kita udah pesen tiket dan kita udah harus berangkat gitu. Saya dijemput sama kakak. Dia bilang, gimana ya, kalau kita ke rumah sakit kita pasti telat, dan juga pasti nggak mungkin kita pulang. Udah, kita pulang aja. Terus saya tanya, gimana ya David, bisa apa enggak nih, karena dia udah jalan pun udah mulai
oleng-oleng tuh, akhirnya udah kita putuskan pulang. Kita pulang lah ke sini. Nah sampai di Tangerang itu dia sudah demam. Saya telepon dokter yang di Penang, gimana nih? Akhirnya dikasih resep untuk tebus obat. Sudah diminumin obat itu, demam sempat turun. Udah. Nah, pas malamnya lagi itu tanggal 18, demamnya semakin tinggi. Terus tangannya sudah gemetar. Dua-duanya, kaki, tangan semua sudah gemetar, udah kencang banget. Udah nggak bisa deh, jadi kita harus bawa ke rumah sakit. Jadi kita dibawa lagi di rumah sakit di Tangerang. Nah, dirawatlah di situ. Ternyata katanya sudah infeksi dan semua sudah drop. Jadi albuminnya semua udah drop. Udah, akhirnya dirawatlah. Dirawat 4 hari. Setelah dirawat, tiba-tiba David langsung bilang, waktu itu yang jaga adiknya David. Dia bilang sama adiknya gini, saya mau pergi dulu, ya, saya mau naik ke gunung. Adik-adiknya ledekin, ngapain ke David ke gunung? Di sini aja, ngapain katanya ke gunung-gunung? Enggak, saya disuruh ambil jubah Elia. Saya lihat jubah itu, jadi saya mau ambil. Udah, nah saya pikir kan cuma hanya itu dia tidur mimpi atau gimana gitu kan. Adik-adiknya cerita, terus saya tanya, memang benar lihat gitu kan? Terus dia bilang, iya, saya mau naik ke gunung. Oh ya udahlah, saya pikir pun juga ya sudahlah, karena mungkin mimpi gitu kan, namanya habis demam. Nah malamnya itu ada ponakannya jaga, dia membangunnya, ayah makan katanya. Dia udah mulai nggak respon, cuma hanya matanya turun naik gitu. Setiap dipanggil ayah, matanya naik gitu. Tapi dia mulai nggak respon. Dokter datang pun dipanggil pada David, udah nggak respon. Dari situ dia udah mulai nggak sadar. Sampai 2 bulan itu nggak sadar. Pulang balik ke rumah sakit, baru pulang ke rumah 3 hari, masuk lagi rumah sakit. 2 minggu di rumah sakit. Kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 3 hari, bolak-balik terus selama 2 bulan itu, bolak-balik dirawat. Bahkan sampai mau sadar itu, waktu itu di rumah rasanya saya sudah hopeless. Saya sudah berserah waktu pas hari itu sebelum dia sadar. Saya sudah benar-benar berserah. Saya bilang sama Kev, ya sudahlah, karena nafasnya pun sudah bisa dihitung. Demamnya sampai 39,5. Sambil saya nunggu ambulan, saya sudah bilang sama Kevin, udah deh, kita udah berusaha semampu kita, udah kita serahin ayah. Jadi saya sama Kevin waktu malam itu berdoa, saya bilang, Tuhan, saya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Saya bilang, saya sudah menjaga apa yang Kau titipkan untuk saya sebaik mungkin, semaksimal saya. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dia bilang gitu. Tapi aku percaya Tuhan datang, Engkau datang memberi kehidupan, Engkau tidak memberi kematian. Roh maut aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan itu. Udah sampai ambulan datang, saya bawa langsung ke rumah sakit. Dan di rumah sakit sesuai dengan prosedur, dan ternyata panasnya sudah tinggi. Terus dokter bilang, ibu masuk ke ICU. Saya bilang, enggak dok, enggak usah, saya harus temani dia. Tapi ibu tahu kondisi Pak David saat ini, enggak apa-apa. Ibu harus tanda tangan, enggak apa-apa. Saya bilang, saya percaya, saya bilang gitu. David enggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus ya udah ibu tanda tangan. Kalau ibu menolak di ICU dan pengobatannya ibu menolak, nah, iya enggak apa-apa, saya tanda tangan. Malam itu saya tanda tangan, saya urus-urus. Dan jam 5 pagi waktu itu tiba-tiba ada suara, haleluya. Waktu itu saya bilang, oh kayak ada suara, haleluya, haleluya. Saya langsung bangun, Kevin ngasih tidur kan. Pas saya lihat David lagi tangannya sambil tangan, haleluya. Saya langsung bangun, Kevin bangun, sadar. Kevin bangun, terus dia langsung, mami langsung, oh puji Tuhan. Akhirnya dia benar-benar sadar. Sudah, dan akhirnya terus. Dan waktu sadar itu dia bilang, saya haus katanya, saya capek, saya haus. Udah langsung saya kasih minum, langsung saya kasih, bisa langsung makan biskuit, minta
katanya saya haus, saya lapar, ada biskuit, mau biskuit. Iya kan, waktu itu makan tuh malam pagi itu makan biskuit. Dan waktu pas dokter datang kaget, wah Pak David sudah sadar ya kan. Disitulah akhirnya kita pengobatan sesuai dengan itu, dan terus dia sadar pulih, tapi tetap makan masih diselang dan bolak-balik tetap kontrol ke dokter. Terus akhirnya dokter bilang, Bu, ini tidak bisa kalau tidak di kemo. Waktu kalau kita mau balik ke Penang pun tidak bisa, karena dia tidak bisa bergerak sama sekali, tangan kaki udah gak bisa bergerak gitu kan. Jadi ya udahlah, coba kita ke rumah sakit beli obat kemo, dan di kemo lah, kemo sampai waktu itu 4 kali, dan setiap kemo ngedrop terus gitu kan. Kemo, aduh kok habis kemo harus masuk rumah sakit lagi, terus keluar masuk lagi, wah sampai saya bilang udah. Bahkan yang terakhir waktu itu tanggal 20 November setelah habis obat kemo, saya kasih obat kemo itu tanggal 19 terakhir, tanggal 20 nya masuk rumah sakit lagi, 20 November masuk rumah sakit. Itu juga udah detik-detik terakhir itu, wah sudah, dokter pun darah aja untuk mau cek darahnya udah nggak bisa diambil dari tangan, dari kaki, semua sampai ditunggu dulu isi transfusi darah dulu, terus untuk dicek lagi masih belum bisa, tambah lagi transfusi darah lagi, dan akhirnya bisa. Nah terus sempat kejadian waktu itu siang kejadiannya, tiba-tiba langsung pernafasannya udah turun, terus nadinya sudah tidak bisa terdeteksi. Itu waktu itu kejadiannya tiba-tiba, suster itu lagi ganti pampers, waktu itu ganti pampers, terus tiba-tiba suster lihat kok matanya Pak David udah mulai naik lihat ke atas gitu kan. Terus dia langsung ukur semua, pernafasannya makin menurun, dites ini, pegang nadinya, semakin menurun gitu. Udah dia panggil dokter jaganya, panggil suster, tarik alat semua, sampai dokter bilang, Bu bagaimana nih, kita harus secepatnya bawa ke ICU, karena penanganan di kamar biasa dengan ICU beda. Saya bilang, tidak dok, saya tetap mau lihat suami saya mau tetap di sini kamar ini. Gak bisa Bu, nah gitu kan, karena alat-alat di sini terbatas. Kalau di ICU tuh gampang semua, dan juga ini kan ruangan, jadi nanti terganggu dengan pasien-pasien yang enggak. Saya tetap nggak mau, saya tetap percaya, saya bilang gitu. Kalau gitu ibu tanda tangan, kita sesuai dengan prosedur nih, ibu mau pengobatan semampunya, semaksimal kita. Iya, saya tidak mau pasang alat-alat, biar semampunya David, saya mau semampunya dia. Jadi saya tidak mau dia seperti dipasang alat-alat segala macam gitu dengan bantuan alat. Terus ya udah ibu tanda tangan, akhirnya saya tanda tangan. Nah saya tanda tangan, terus saya sambil pegang tangan dia, saya sambil lihat dokter udah mulai sibuk, ada yang mau masukin selang, pacu jantung segala macam. Saya tetap percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan engkau pasti tolong kehidupan yang engkau berikan, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba ada telepon, telepon dari temannya, hamba Tuhan juga. Terus bilang, Bu bagaimana? Pak, ayo cepat kita doa, ayo Pak kita doa, sepakat Pak. Kenapa Bu, ada apa? Ayo Pak, sudah doain dia. Dan kemudian dia dengar kan, karena dokter lagi teriak, Pak David bangun. Wah dia mulai, ayo Bu kita doa. Saya speaker waktu itu, speakerin handphone saya taruh di telinganya, dekat telinganya. Dia bilang, Suster saya mau taruh handphone. Iya Bu silakan. Saya taruh di situ. Oh kita doa sampai bilang, roh maut kami patahkan, roh David kembali, saya perintahkan kembali. Kita doa terus. Akhirnya setelah diperintahkan begitu, mulailah dia batuk-batuk sudah mulai sadar, dan mulai sadar. Akhirnya sadar kembali. Itu waktu itu pas
mau ulang tahun tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember akhirnya boleh pulang 3 Desember gitu. Dan sampai sekarang ini kita sudah tidak kemo lagi karena waktu terakhir kita ke rumah sakit cek, dokter bilang sudah di kemo dulu karena waktu tanggal 16 bulan 10 kita kemo, kansernya itu bukannya mengecil setelah minum obat kemo, itu bukan mengecil tapi malah membesar jadi 5,3, itu yang sebelah kanan. Terus yang sebelah kirinya 1,1. Nah terus ya sudahlah, saya bilang sama David, ayo Dedi kita sepakat kita tidak pakai kemo lagi, jadi dengan iman. Dan saya cuma pakai minyak urapan, kasih minyak urapan setiap malam. Saya perkatakan firman saya untuk itu sakit penyakit dan sepakat sama dia. Terus saya kasih perjamuan setiap malam, kita perjamuan. Terus tanggal 13 Februari kita MRI dan ternyata hasilnya kansernya itu menyusut dari 5,3 yang sebelah kanan menjadi 2,4, terus yang kiri dari 1,1 menjadi 0,7. Dan dokter bilang gini, setelah saya tidak tahu ada perhitungannya, dokter bilang gini, wow Pak, ini menyusutnya sampai 75% loh katanya. Biasanya itu hanya 2,5 sampai 50%, tapi ini Bapak 75%, 75% menyusutnya. Itu kemo kita nggak selesai. Itu kemo tahap pertama itu kemo harus 6 kali, tapi kita baru 4 kali. Terus tahap kedua ini harusnya kemo lagi, tapi kan karena ada COVID-19, jadi kita belum pergi ke rumah sakit lagi. Jadi sudah itu kan 75%, dan kita imani sekarang, kita yakin 25% itu pasti Tuhan hilangkan. Nah setelah kita nggak kemo, setelah kita nggak ke dokter, puji Tuhan, tangan yang kiri, kaki yang kiri yang tadinya nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, coba sekarang puji Tuhan bisa berdiri sendiri, jalan tapi masih dibantu, tangan sudah mulai bisa bergerak, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, semua sudah bisa dilakukan sendiri. Hanya karena kaki belum kuat, jadi masih harus, dan juga masih terapi, jadi masih harus dibantu. Haleluya. Kejadian ini banyak yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terutama mata saya dibukakan untuk melihat bagaimana peran seorang istri sebagai penolong benar-benar berfungsi. Saya sambil lihat saya menangis. Tuhan terima kasih, istri yang kau berikan buat saya. Wow. Setelah saya lihat semua foto, video, ternyata kejadianku tidak main-main. Saya pikir saya bangun dari tidur. Saya tidak menyangka saya koma sampai 2 tahun. Tapi disitulah saya lihat, sampai adik saya pun menceritakan sambil menangis. Dia bilang, aduh kau tulus sekali. Semua kakak adiknya semuanya baik. Dia nangis, saya pun nangis. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Namun di dalam perawatan sejak dari pertama sampai akhir, apakah istriku pernah marah? Pernah. Karena dia bukan robot. Dia adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak, punya pengetahuan. Karena dia menolong engkau, bukan hanya fisik tapi juga lewat perkataan. Saya bilang, terima kasih ya Tuhan, ampuni saya. Istri saya bisa memilah masalah A, dia tidak seret ke B. A, B. B, dia harus siapkan susu buat saya. Dia harus ganti pampers. Dia lakukan.
Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sehingga saya dulu masih seperti itu. Saya kalau ada masalah mau ke B saya share juga. Oh dia tidak. Seperti tidak ada masalah dia lakukan itu. Saya bilang, Tuhan Engkau mengajar saya melalui istri saya juga belajar dari dia. Ya, dia bukan robot, sekali lagi dia adalah penolong, bukan robot. Jadi banyak hal yang saya dapat dalam kejadian ini. Sampai suatu saat, suatu pagi, saya merenungkan kebaikan dia. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terus saya mengucapkan terima kasih. Terus saya elus hendaknya tangannya. Saya langsung nyanyi, Tuhan aku cinta dia. Sampai air mata tuh. Ingat semua kebaikan dia dulu Tuhan Yesus. Dia ganti pampers, dia suap, dia pijit, dia kasih kekuatan, dia doakan. Saya bilang, Tuhan Yesus. Begitu semua saudara-saudaranya kompak mengurus saya, mami, mertuaku, aduh sama sebelum Tuhan, terima kasih pasangan Kau berikan kepada. Wow, haleluya. Saya bersyukur, saudaraku, istri adalah penolong, bukan robot. Sayangi dia, sayangi dia dengan sungguh dan hormatilah dia sebagai teman pewaris. Oh ya, sebelum saya sadar itu, saya melihat penglihatan terjadi pengangkatan di bumi itu dari anak kecil sama orang tua itu kayak roket cek terangkat ke atas. Di atas langsung di taman. Dan tiba-tiba saya ada di situ. Di taman itu ada gedung serba putih. Dan yang naik itu belum masuk ke dalam karena pintunya masih tertutup. Dan saya ada di situ. Wow, terangkat luar biasa. Nah, di taman itu tiba-tiba saya berada di pinggir neraka. Dan saya melihat orang jatuh ke neraka. Wah, betapa ngerinya. Anak muda jatuh ke neraka. Wow, api samar kiri kanan muka belakang. Api nyerbu. Serbu orang jatuh ke neraka itu. Api yang serbu. Wow, disitulah saya melihat betapa pentingnya kita dekat Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan, bukan. Tuhan menghendaki kita sehat. Kenapa Tuhan Yesus membawa Injil kerajaan Allah di bumi ini, dia sambil menyembuhkan orang. Dia sambil menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak ada di balik sakit penyakit. Dia Bapa yang baik. Sampai anaknya dia berikan buat kita. Jadi sakit penyakit itu satu dari ketentuan kita. Kedua memang iblis. Makanya darah Yesus menghancurkan iblis dan kesaksian kita mengalahkan dia. Haleluya, haleluya. Sebelum terjadi COVID-19 saya bermimpi bahwa tiba-tiba saya berada di Cina bersama istri dan mobil dengan anak-anak GGU. Tiba-tiba saya bersuruh berdoa buat Cina. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba jalan itu terbelah. Jalan terbelah dan keluar asap dari dalam bumi. Seperti debu. Dan berkumpul-kumpul. Itu 2 minggu sebelum kabarin ada virus corona. Itu 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum David bilang, Mami, ayo kita berdoa yuk, berdoa untuk Cina. Kenapa? Udah berdoa aja. Saya mimpi lagi bawa mobil, kok saya ada di daerah Cina dan dengan anak-anak GGU. Terus tiba-tiba jalan itu terbelah, banyak orang yang masuk ke dalam. Dan itu keluar seperti debu, asap gitu. Nah, ya udah, saya pikir itu gempa bumi atau tsunami atau apa gitu kan, soalnya jalannya terbelah. Ya udah, jadi kita berdoa. Ternyata 2 minggu setelah itu baru dikabarkan virus dan banyak orang yang mau berjatuhan meninggal. Saya percaya COVID-19 itu bergerak dari Cina ke bangsa-bangsa, tapi ke Pentakosta ketiga atau Pentakosta terakhir akan bergerak lebih cepat dari Indonesia menuju ke bangsa-bangsa. Dan kita siap sedia untuk menjadi messenger Tuhan Yesus. Karena pergerakan ini akan jadi
Waktu di Penang kami terus pelayanan, mendoakan orang banyak. Yang kanker kira-kira 30 orang. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus, itu mujizat terbesar. Dan 8 orang nggak punya anak, minta doakan. Dan puji Tuhan, mereka telepon belum lama ini bahwa mereka sudah melahirkan sesuai dengan anak yang saya tanya. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki siapa namanya? Ada yang Anugerah, ada yang Daniel, Samuel, dan banyak. Dan kemarin mereka telepon, mereka bilang, Daniel sudah lahir. Puji Tuhan. Pak doakan Daniel, yes. Ya, itu kalau keajaiban Tuhan terjadi. Dan sampai ke Australia juga ya, Min. Kanker paru-paru. Dan dia tanya waktu itu kondisi Pak David bagaimana Bu? Saya ceritakan semua dan ternyata dia juga terima mujizat. Kansernya menyusut 5 cm di paru-paru. Terus dia bilang, terus gimana ya sekarang kita gak bisa balik ke Penang? Saya bilang, iman. Saya aja sudah setahun kan tidak bisa balik ke Penang, dan apalagi sekarang saya tidak bisa bawa ke rumah sakit, tapi dengan iman dan percaya Tuhan pasti sembuhkan total. Kalau suami saya bisa Tuhan sembuhkan, apalagi dia kan bukan anak Tuhan. Dan jadi sempat kita bersaksi, kita doakan, dan dia terima Tuhan Yesus, pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Itu saja kesaksian dari kami. Sebenarnya masih banyak, kena waktu. Suatu saat kasih Tuhan pertemukan untuk menceritakan lebih banyak. Ya, saya percaya ini akan membangkitkan iman kita. Satu hal, hampir saya pulang dari bumi ini, hampir. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan ada di pihak kita, maka siapa akan lawan kita? Amin. Dengan panjang umur akan kepunyaan Dia. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku yang mungkin lagi sakit, taruh tangan di tempat yang sakit, saya berdoa dari sini. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pasti menyembuhkan. Haleluya. Tuhan tidak ada di balik kesakitan kita, tidak ada, karena Bapa menghendaki kita sehat. Amin. Sekarang Bapa sikat rumah di sini, foto di sini, depan mataku di sini, boga, hembar tiket di bawah sini, dobat, pora batin di hopa takare, hopa tiket di pora sini, maka kamu menjadi sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, segala sakit penyakit tunduk di bawah kaki Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sembuh. Percaya engkau sembuh. Sembuh. In Jesus name. Sembuh. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Hari ini kita sudah mendengarkan di kesaksian yang luar biasa dari saudara kita David Riksan, yang Tuhan sudah bangkitkan kembali. Selama lebih dari setahun dia mengalami sakit penyakit, dan kuasa Roh Kudus tetap ada, mujizat Tuhan tetap ada. Oleh karena itu jangan ragukan saudara. Hari ini kita akan mempelajari dan merenungkan kembali apa itu kuasa daripada Roh Kudus. Di Pondok Gede ini kita punya tema bulan Mei ini adalah berjalan dalam kuasanya. Lalu subtemanya adalah kuasa Roh Kudus. Kemudian saya memberikan tema hari ini bergantung pada Roh Kudus. Saudara, kenapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu ada kuasanya. Karena ketika Tuhan memberikan Roh Kudus setelah dia naik ke surga, dia katakan, ketika Roh Kudus itu turun atasmu, engkau akan menerima kuasa. Nah, kuasa itu multifungsi, saudara. Ya, antara lain hari ini kita akan belajar apa manfaat daripada kuasa Roh Kudus itu. Bagian pertama,
gunanya adalah untuk merubah kita. Seperti yang kita sudah selalu ucapkan selama tahun yang lalu, 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa segala yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang lama apa saja, saudara? Coba dicek dulu, apakah sudah berubah semuanya dengan yang lebih baik? Artinya masa lalu kita yang dulu suka malas, yang dulu suka marah, yang dulu suka tidak ke gereja, tidak mengadakan ibadah-ibadah di rumah. Nah, hari ini kita harus berubah. Mau tidak mau, kita harus berubah. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk merubah karakter kita sendiri-sendiri, masing-masing. Tidak usah dengan pertolongan siapapun, hanya dengan pertolongan Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, itu saudara, kalau kita tidak berubah, artinya kita itu tidak bergantung dengan kuasa Roh Kudus itu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, artinya Roh Kudus tidak berkuasa atas kita, atau mungkin Roh Kudus hanya diem aja dalam kehidupan kita, atau lama-lama ada roh lain lagi yang hinggap di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, sekarang ini kita sangat membutuhkan untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Karena di musim seperti ini hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Jadi yang pertama, kita harus berubah dengan kekuatan daripada Roh Kudus saja. Kemudian yang B, Yohanes 16 ayat 7 dan 8 saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, hanya besar, yaitu Yesus sendiri. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, Dia besar, yaitu Roh Kudus itu, kepadamu, kepada kita sekalian. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi bagian B daripada kuasa Roh Kudus dalam kita adalah menginsyafkan kita dari dosa. Jika kita punya Roh Kudus yang penuh di dalam kehidupan kita, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar yang kita bisa lakukan, dan apa yang tidak benar. Apalagi tentang dosa. Jadi ada kuasa itu, ada roh itu yang membuat kita tuh insyaf. Oh ini dosa, oh ini tidak benar, oh ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kembali kepada yang A tadi, membuat kita berubah, mau menerima teguran, mau menerima masukan, mau menerima pengarahan, pengajaran-pengajaran yang menyadarkan kita untuk kita cepat-cepat bertobat, berbalik. Karena bagian terakhir tadi pasti ada penghakiman. Ketika kita tetap ada di dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kehidupan yang lama, maka nanti tiba-tiba waktunya habis dan penghakiman itu tiba, dan kita tidak bisa lagi bilang sorry karena sudah terlanjur, dan kita tidak bisa berkata sorry lagi. Kita harus segera bertobat sekarang ini, membereskan diri kita. Dengan Roh Kudus ini kita menerima kemampuan setiap saat untuk menghadapi perubahan juga di situasi dan kondisi sekarang ini. Kita sedang stay home terus menerus, masih diperpanjang lagi. Kita menemukan
hal-hal yang indah di dalam kita stay home, dalam rumah tangga kita masing-masing. Sudah cukup lama, sudah 2 bulan. Kalau kita tidak ada di dalam kekuatan daripada roh itu, banyak hal bisa terjadi karena semuanya berubah. Yang biasanya pagi-pagi semua masing-masing pergi sendiri-sendiri, lalu malam baru ketemu lagi. Tetapi sekarang 24 jam keluarga-keluarga di rumah bertemu satu dengan yang lain bersama-sama. Istri-istri harus menyediakan makanan pagi, siang, dan sore. Belum snacknya, belum mengajar anak-anaknya, membantu di dalam belajar di rumah. Bapak-bapak sibuk juga dengan pekerjaannya di rumah. Nah, itu bisa menimbulkan satu peperangan dalam keluarga kita. Kecuali kita mengandalkan Roh Kudus supaya menuntun kita, bergantung kepada Roh Kudus saja, supaya tahu bagaimana mengatasi perubahan-perubahan kondisi seperti ini. Ya, jadi sekali lagi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nah, kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu mesti harus dalam kondisi full, penuh. Nah, ini bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama, kuasa Roh Kudus itu merubah kita. Ada yang A, ya, ada yang B-nya. Kemudian bagian 2, nomor 2-nya, penuh dengan Roh Kudus itu menjadi syarat utama untuk kita bisa bergantung kepada Roh Kudus. Kita baca Lukas 24 ayat 49 50. Lukas 24 ayat 49 50. Saya akan bacakan. Dan aku, hanya besar, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, saudara, Yesus berjanji memberikan Roh Kudus itu, tapi syaratnya juga tinggal dulu di Bethlehem, di Yerusalem, sampai Roh Kudus itu turun. Artinya kalau kita tarik sekarang, kita diminta untuk stay home, ya, tunggu kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan lebih lagi kepada kita selama kita stay home ini, sehingga kita semua kudu penuh dengan Roh Kudus, supaya kita dituntun setiap langkah kita menghadapi perubahan-perubahan keadaan di dalam rumah tangga tadi itu yang saya sudah sebutkan di atas, sehingga kita tidak salah langkah, tidak menjadi satu bumerang di dalam rumah tangga. Apalagi ditambah dengan mungkin ekonomi yang minus, uang yang minus, itu sangat gampang memicu sebuah peperangan, sebuah masalah, sebuah percekcokan, ya, belum kebosanan, kejenuhan dan lain-lain. Nah, supaya bisa membedakan supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang salah, ya, penuh dengan Roh Kudus itu akan menuntun dan memberi kita kemampuan untuk itu, sehingga kita ngerti mana yang perlu dibahas, mana yang tidak, mana yang perlu di-share di dalam medsos kita, mana yang tidak, mana yang perlu kita dengar dan bicarakan, mana yang tidak. Setiap hari dalam doa dan penyembahan kita di rumah, minta Tuhan Yesus terus isi ulang Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus memang ada di dalam hidup kita, tapi mungkin belum atau tidak lagi full, karena udah dipakai terus dalam persoalan, di dalam keluhan kita, di dalam kita mencari kekuatan, sehingga bisa menyusut, saudara. Ya, nah itu harus kita penuhi kembali, harus full banget dengan meminta kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Untuk kita tahu bahwa itu masih penuh atau tidak. Mudah saja.
Apakah kita bisa menghadapi segala masalah ini dengan damai dan sejahtera atau tidak? Kalau sudah mulai banyak uring-uringan, malas, mengeluh, nah itu kira-kira Roh Kudusnya sudah mulai turun, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika gejala-gejala itu sudah muncul? Cepat-cepat berhenti dari semua kegiatan, cari Tuhan, berdiam diri, puji, sembah Dia, berdoa banyak supaya Tuhan penuhkan kembali, dan plus tentu saja baca firman Tuhan. Maka kita akan segera pulih kembali. Kita akan kembali bersemangat, tidak gampang mengeluh. Dari kata-kata kita terlihat apakah kita bersemangat atau tidak, ya. Lalu kita selalu kembali kepada positive thinking dalam segala hal, memikirkan segala sesuatu dari segi positifnya. Orang Jawa selalu punya kata-kata untung, ya. Kalau kita stay home kita bilang untung kita sehat. Kalau kita stay home kita untung kita masih bisa makan 3 kali sehari dan seterusnya dan seterusnya. Selalu ada untung, saudara, di dalam Tuhan. Jadi juga kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak harus dengan uang kita saja, tapi kita bisa membantu dengan tenaga, dengan dukungan moral, dan tentu juga dengan doa-doa kita kepada orang lain. Apa yang kita punya, kalau kita nggak cukup banyak sembako, kita nggak cukup banyak uang, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menghiburnya mungkin lewat WA, lewat telepon, kalau kita tidak bertatap muka. Bukankah banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa saling menolong di musim-musim yang seperti ini, saudara. Jadi sekali lagi 2 hal penting dengan hubungan dengan kuasa Roh Kudus, yaitu untuk mengubah kita, ya, mengubah kita supaya kita menjadi manusia yang baru, ya, berubah dari karakter yang lama menjadi karakter Kristus, lalu insyaf akan segala dosa-dosa dan apa yang benar yang Tuhan izinkan. Itu satu. Dan yang kedua adalah kembali harus dalam posisi penuh Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah bosan, tidak mudah mengeluh, tetapi terus bersukacita, ada damai sejahtera yang keluar dari hidup kita, dan itu menjadi sinar buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus yang Engkau janjikan itu sudah ada di sekeliling kami. Hanya tinggal kami mau mengaktifkan kembali secara full dengan memenuhi kehidupan kami terus dengan Roh Kudus-Mu yang diperbarui setiap hari melalui keintiman kami dengan Tuhan, sehingga kami mau berubah, Tuhan, sehingga kami mau mengerti dan sadar akan setiap dosa kesalahan kami, dan kami kembali boleh bersemangat, kami boleh terus ada di dalam damai sejahtera Allah, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan amanat agung-Mu, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Melalui Pentakosta ketiga ini, pencurahan yang besar-besaran, kita harus alami itu di dalam hidup kita dan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Minta Tuhan memberkati kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, selalu ada di dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus-Nya. Itu menyertai saudara selalu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.